Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 4-8. Dan saya memberikan tema, mengapa Allah menyesal dan menghukum dunia dengan air bah, tetapi menyelamatkan keluargamu. Alasan bahwa Allah menyesal dan menghukum dunia dengan air bah karena dunia sudah penuh kejahatan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hasil pernikahan antara anak-anak Allah, anak-anak yang takut akan Tuhan, dengan anak-anak manusia, yaitu anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan, menghasilkan orang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan pada waktu itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang gagah perkasa itu menurut bahasa Ibrani dapat diterjemahkan sebagai orang raksasa seperti Goliat. Tapi juga bisa berarti orang yang penyerang, perampok atau bandit. Orang-orang yang sangat kuat pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik atau kepandaian berkelahi yang sangat hebat, sehingga dia dikatakan penyerang, perampok, dan bandit, dan menjadi orang yang terkenal karena menjadi perampok, menjadi bandit, menjadi penyerang. Terkenal karena menjadi orang kenamaan, tapi terkenal karena jahat. Apakah saudara mau terkenal sebagai orang yang jahat? Pastilah saudara tidak mau, ya. Apalagi kalau kita lihat yang kelima, saudara, dikatakan di sana bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala kecenderungan hatinya, ini bukan sebagian, tapi seluruh hatinya sudah cenderung untuk membuahkan kejahatan semata-mata. Sudah cenderung hatinya, bahkan ada kata selalu. Selalu, bukan hanya kadang-kadang. Jadi seluruh hatinya itu sudah penuh dengan rencana-rencana kejahatan saja. Itu dimulai dari hati. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati itu adalah pusat aktivitas pikiran manusia yang membuahkan perbuatan manusia. Kalau hatinya sudah rusak, berarti itu sumbernya memang sudah rusak. Kalau hatinya itu merupakan sumber kehidupan, sumber segala-galanya dalam perbuatan manusia, itu sudah menjadi rusak, maka akan membuat seluruh kehidupannya menjadi rusak. Tindakannya, tutur katanya, perbuatannya. Terus Tuhan Yesus juga berkata dalam Markus pasal 7 ayat 20-23 dikatakan begini. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Segala kecenderungan hatinya, sudah penuh hatinya, selalu berbuat jahat semata-mata. Wah, ini luar biasa. Jadi Kejadian pasal yang 5 ini sungguh-sungguh secara jelas menunjukkan bahwa manusia berdosa. Manusia berdosa di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya bisa berbuat dosa. Dan dosa
dan dosa dan dosa. Mereka tidak bisa berbuat baik sedikit pun. Ini betul-betul kontras dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 ketika Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Tapi di sini dikatakan sungguh amat jahat. Terus sebabnya Allah memutuskan untuk dihancurkan melalui air bah. Kecuali Nuh yang mendapat kasih karunia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 8. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah sehingga tidak dihukum melalui air bah itu? Karena Allah itu adil. Allah itu adil dan Allah itu tidak menggunakan demokrasi seperti sekarang. Jadi walaupun Nuh itu minoritas, Nuh tetap dijaga, dipelihara, dibela oleh Allah, diberkati oleh Allah. Tapi walaupun mereka yang mayoritas pada waktu itu berdosa, ya dihukum. Itulah sebabnya saudara, mari kita pikirkan bersama. Janganlah takut kita menjadi orang yang minoritas di muka bumi ini. Kalau kita sungguh-sungguh hidup benar seperti Nuh, kita pasti mendapat kasih karunia yang luar biasa. Kita diberkati oleh Allah, kita dibela oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah, kita dibebaskan dari segala macam bencana-bencana yang menerpa dunia ini. Seperti Nuh. Asal dan saudara betul-betul hidup benar di hadapannya. Kiranya firman Tuhan pagi ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa. Amin.